Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ahabul biqa ilallah masajiduha, itu tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama mempelajari ilmu agama, tafaqquh fiddin, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal bagi kehidupan kita di dunia, terlebih bekal kita untuk kehidupan kita di akhirat nantinya. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan dari tafsir juz am. Terakhir kita membaca surat An-Naba, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan membaca tafsir Al-Fatihah, ini surah Al-Fatihah ya, sebagai penutup ya dari kajian tafsir juz am, dan kami belum mengetahui apa yang akan ya dilanjutkan dari kajian kita ya di hari Ahad ba'dal asr ini. Apakah melanjutkan ataukah ganti kitab yang lainnya. Dan kita akan baca tafsir surat Al-Fatihah. Dan tafsir surat Al-Fatihah ini sangat agung sekali ya, karena kita ketahui ya akan keutamaan dan keagungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ya, tapi sebelum kita baca ya, siapa yang baca silahkan baca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakallah khair wa barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, ini Rabb sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, itu pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat padanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan dan bukan jalan mereka yang sesat. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini dari terjemah dari surat Al-Fatihah. Kemudian di sana dijelaskan bahwasannya dalam surat Al-Fatihah terdapat 7 ayat. Ya, terdapat 7 ayat ya, sebagaimana apabila kita melihat dalam mushaf kita dari qiraah Hafiz an Asim, itu 7 ayat. Di sini dihitung bahasanya ayat pertama itu adalah ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama. Ya, adapun ya di sana juga ya terdapat ulama yang menghitung bahwasanya ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, adapun ya Al-Qur'an yang kita baca bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama. Ya, adapun ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, halil basmalah ayatun minal Fatihah aula. Beliau menyebutkan dalam tafsir Al-Fatihah, dalam tafsir Juz'am, apakah basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim itulah ayat dari surat Al-Fatihah ataukah tidak? Kemudian beliau mengatakan fi hadza khilaf bainal ulama. Pada pembahasan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Faminhum man yaqul innaha ayatun minal Fatihah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Wa yuqra'u biha, dan dibaca ya dengannya, itu dengan basmalah jahran fi shalah al-jahriyah, itu secara jahar ya, secara jelas dalam salat al-jahriyah, dalam salat al-jahriyah. Wa yara annahu la tasih illa bi qiraatil basmalah, dan pendapat ini memandang ya bahwasanya tidaklah sah ya melainkan dengan membaca basmalah. Jadi basmalah ya ayat dari Al-Fatihah. Ya li'annaha minal Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang mengatakan ya man yaqul innaha laisat minal Fatihah. Ya bukan termasuk dari ya ayat surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Walakinnaha ayatun mustaqillah, akan tapi ini adalah ayat yang mustaqillah. Ayat yang berdiri sendiri ya dari kitabullah, dari Al-Qur'an. Wa hadzal qaul huwal haqq, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar ya, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wa dalilu hadza an-nas, dalilnya adalah nas, yaitu hadisnya Rasulullah SAW ya, dan juga siyaqus surah. Mana dalil yang menunjukkan? Yaitu dalam hadis Abu Hurairah ya, dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, tentang ya bahwasanya Rasulullah SAW itu berkata, qala Allah Ta'ala qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Nah, dengar hadis ini kan? Ya, kemudian fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin, apabila ya hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Ya, bahwasanya hambaku itu apa? Memujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, qala Allah Ta'ala atsna alayya abdi. Ya, wa idza qala fa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani abdi. Ya, apabila dia mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah Ta'ala mengatakan hambaku telah ya mengagungkanku, ya telah mengagungkanku.
Kemudian fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala hadza baini wa baina 'abdi nisfain, maka ini adalah ya antara aku dan antara hambaku, yaitu separuhnya. Ya, dua, ya ini dua bagiannya. Maksudnya terbagi menjadi dua, sehingga 7 ayat dibagi dua, yaitu pada ya iyyaka na'budu, dan kemudian pada iyyaka nasta'in itu adalah nanti termasuk dari permintaannya hamba. Ya, dan selanjutnya yaitu wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ya apabila hambaku mengatakan tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, Allah Ta'ala mengatakan hadza li abdi, ini adalah untuk hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta, ya apa yang dia minta. Ya, wa hakadha kan nas, ya maka ini seperti nas, bahwasanya basmalah itu bukan termasuk dari ayat surat Al-Fatihah. Dan juga wa fi sahih, dalam sahih, ya dalam sahih Bukhari, ya dari hadis Anas bin Malik, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihun, mereka Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar dan Utsman, mereka mulai dalam salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, ya tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraah, pada awal bacaan, wala fi akhiriha, dan tidak pula di akhirnya. Ya, maksudnya tidak menjaharkan. Ya, tidak menjaharkan. Ya, kalau dibaca bisa dibaca, tapi tidak dijaharkan. Ya, wa tamyiz, dan perbedaan antaranya dan antara Fatihah, ya antara bismillah dengan Al-Fatihah itu dalam jahar. Wa adamu, ya dan tidaknya. Ya, yadullu ala annaha laisat minha, bahasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari Al-Fatihah. Ya, ini ya pendapat. Jadi bisa di sini dikatakan bahasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, atau sebagaimana yang telah disebutkan ya dari apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian tentang huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah, di sana disebutkan huruf yang terdapat dalamnya ada 143. Adapun kalimat atau kata yang terdapat dalam surat Al-Fatihah itu ada 29, ya ada 29. Ini ya apa yang terkait dengan huruf dan kalimat yang terdapat dalam Al-Fatihah. Kemudian apa yang terkandung ya dalam surat Al-Fatihah ini, ya sebelum kita masuk tentang pembahasan ya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya sekali lagi pembahasan tentang surat Al-Fatihah itu ya panjang, ya pembahasannya adalah panjang, dan mungkin ya sekali waktu ini ya tidak mencukupi, tapi setidaknya ya kita akan membaca apa yang bisa kita petik darinya, ya dari surat Al-Fatihah ini. Kemudian ya terkait dari apa yang disebutkan tentang surat Al-Fatihah, ya surat Al-Fatihah ini memiliki nama-nama yang banyak, ya memiliki ya nama-nama yang banyak. Di antara namanya adalah Fatihatul Kitab, dan di sana ya ada namanya Ummul Quran, ada namanya Ummul Kitab, ya As-Sab'u Mathani, Al-Quranul Azim, kemudian Suratul Hamd. Dan di antara dalilnya ya an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallam ya qal, Nabi SAW bersabda dari sahabat Ubadah bin Samit, la salata liman yaqra'u ya bi Fatihatil Kitab. Ini tidak ada salat, ya tidak ada salat, ini tidak sah salat ya bagi siapa yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, yakni membaca Al-Fatihah. Disebut dengan apa? Bi Fatihatil Kitab. Kemudian ya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffif raq'ataini allataini qabla sholati subuh. Rasulullah SAW dahulu ya meringankan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sholat sunnah apa? Fajar. Ya khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan apa yang di dalamnya, apa yang terdapat ya di dalamnya. Kemudian apa? Hatta inni la aqul, hingga aku katakan hal qara ya bi ummil kitab. Ya apakah ya karena saking pendeknya yang dibaca Rasulullah SAW,
Apakah hal qara'a bi umul kitab? Apakah Rasulullah SAW itu membaca dengan umul kitab? Ini nama dari Al-Fatihah apa? Umul kitab. Jadi tadi Fatihatul kitab, kemudian umul kitab, ya. Kemudian di sana ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qal ya ummul Quran hiya as-sab'u mathani wal Qur'anul azim. Ya, ummul Quran, jadi nama dari Al-Fatihah apa? Ummul Quran. Yaitu apa? As-sab'u al-mathani. Juga dinamakan apa? As-sab'u al-mathani. Yaitu ayatnya itu apa? Diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan namanya dari Al-Fatihah apa? Al-Qur'an al-azim, ya. Al-Qur'an al-azim. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan ya bahwasanya Al-Fatihah itu mempunyai banyak nama, ya, banyak nama. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ya, bahwasanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallam, alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Bahkan disebutkan 3. Ya, alhamdulillahirabbil alamin itu adalah apa? Ummul Quran. Ya, induknya Al-Quran. Wa ummul kitab, induknya kitab. Ya, itu Al-Quran juga. Wa sab'ul mathani. Ya, ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Bahkan ya ditulis ya tentang ya kitab yang khusus membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah. Ya, tafsir surah Al-Fatihah, atau juga di sana ada kitab Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, ya, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah taala. Ini diantara ya agungnya dari surat Al-Fatihah, ya. Dan surat Al-Fatihah ini sekali lagi memiliki keutamaan yang banyak sekali dan kekhususan yang agung, ya, terdapat dalam sunnah an-nabawiyah, ya, dalam sunnah ya Rasulullah SAW, ya, bahasanya ya hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu disebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ibnu Abbas qala bainama Jibril qa'idun, ya, ketika malaikat Jibril sedang duduk ya ingdan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah sallam, ya, sami'a naqidan, ya, itu tiba-tiba ia mendengar suara pintu yang dibuka dari arah atas kepalanya, min fauqi, ya, farafa'a ra'sahu. Kemudian ya Rasulullah SAW mengangkat, lalu malaikat Jibril berkata, ya, Rasulullah SAW dari atas kepalanya, lalu malaikat Jibril itu berkata, hadza babun minas sama, ini adalah pintu dari langit. Futihal yaum, pintu dari langit itu dibuka pada hari ini. Lam yuftah qattu illa al yaum, tidaklah pernah dibuka sebelumnya melainkan hari ini. Ya, fa nazala minhu malak, kemudian turunlah malaikat, ya, ya. Kemudian apa? Turunlah malaikat, kemudian Jibril berkata, ya, dan faqala hadza malak, malaikat ini apa? Turun ilal ard, ke bumi, lam yanzil qattu, belum pernah turun sebelumnya sama sekali, illal yaum, ya, melainkan hari ini. Fasallam, kemudian ya, kemudian mengucapkan salam, ya, lalu ia memberikan salam dan berkata, bergembiralah, ya, bergembiralah. Waqala hadza ma nazala ilal ard, ini sudah. Fasallam waqala absyir binuraini, ya, berilah kabar gembira dengan 2 cahaya. Utita huma, yang engkau Muhammad diberikan keduanya. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, belum pernah nabi sebelumnya itu apa? Diberikan 2 cahaya ini. Ya, apa itu? Yaitu Fatihatul Kitab. Itu nama ya dari surat Al-Fatihah tadi, Fatihul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Ya, dan juga ya akhir dari surat Al-Baqarah. Ya, lan tuqra bi harfin minhuma illa u'titaha. Ya, tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Ya, ini diantara yang keutamaan dari surat Al-Fatihah. Ya, di antara keutamaan dari surat Al-Fatihah. Maka ini di antara apa yang terdapat dari keagungan dari surat Al-Fatihah, ya, dan bahwasanya surat Al-Fatihah ini disebutkan wahiyah makkiyah. Ya, ini
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani ya wal Qur'anal azim." Sebagaimana tadi kita telah sebutkan juga dalam surat Hijr ayat 87 ya, bahwasanya disebut dengan ya sab'a al-mathani. Maka ayat ini menunjukkan ya akan kedudukan tinggi, yaitu dari surat Al-Fatihah hingga sholat tidak sah dengan tanpa membacanya. Maka dari sini kita akan mengetahui ya tentang isi yang terdapat di dalam Al-Fatihah. Di antaranya bahwasanya terdapat di dalamnya ya dari pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Mukhtasar ya bahwasanya dalam surat Al-Fatihah ya itu adalah tahqiq al-ubudiyah al-khalisah lillahi taala. Bahwasanya dalam surat Al-Fatihah ini maksud tujuannya adalah apa? Untuk mewujudkan peribadatan murni hanya untuk Allah taala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian ya, di antara faedah dari surat Al-Fatihah, iftatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah. Kalau di sini apa? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya dengan basmalah. Ini bagi yang menguatkan basmalah termasuk dari ayat. Liyursida ibadah. Ya, supaya memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya. Ayyabda'u a'malahum wa aqwalahum. Itu untuk memulai amalan mereka dan perkataan mereka biha, yaitu dengan basmalah. Tolaban li'aunihi wa taufiqihi, karena apa? Ya, menginginkan ya pertolongan Allah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya min hadi ibadillahi salihin fid du'a, ya termasuk bimbingan kepada hamba-hamba Allah yang saleh di dalam berdoa, al-bada' bitamjidillah. Jadi ketika seorang itu berdoa, hendaknya dia apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa thana alaih, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tsumma asyuru fit talab. Kemudian baru dia mulai dalam berdoa. Jadi agungkan Allah tersebut, ya, agungkan Allah terlebih dahulu, ya, baru apa? Dan puji Allah Subhanahu wa taala, baru sampaikan maksud dari apa yang kita inginkan dalam berdoa. Kemudian ya tahdzirul muslimin minat taksir fi talabil haq. Ini peringatan bagi kaum muslimin untuk apa? Ya, meremehkan dalam mencari kebenaran. Ya, orang muslim hendaknya apa? Kalau kita telah diberikan hidayah pada agama Islam ini, ya jangan kemudian kita apa? Malas-malasan untuk mencari kebenaran, untuk mencari ilmu agama. Ya, seperti orang-orang Nasara yang dalin, ya, enggak mau belajar, ya akhirnya apa? Terus sesat. Ya, atau adamul amal ya bil haq, atau tidak mengamalkan dengan kebenaran. Sudah tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Ya, alladzi arafuhu kal yahud. Apa yang dia telah ketahui seperti orang-orang Yahud yang apa? Al-maghdub alaihim, yang dimurkai pada mereka. Kemudian dalat as-surah, ya dalati surah ala anna kamalal iman. Surat ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan iman yakunu bi ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Itu dengan apa? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Wa talab al-aun minhu wahdah, dan meminta pertolongan darinya semata duna siwah, bukan kepada selainnya. Ini di antara ya faedah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, dan mungkin nanti kita di akhir ya kita akan sampaikan juga, kalau waktunya mencukupi kita sampaikan juga keutamaan ya dalam surat Al-Fatihah. Kita akan membaca tafsir dari Syekh Sa'di terlebih dahulu ya, supaya kita bisa menyelesaikannya ya pada kesempatan hari ini. Qala mu'allif rahimahullah taala, tafsir As-Sa'di ya, dalam Taisir Karimir Rahman ya. Beliau mengatakan ya tafsirul Fatihah wa hiya makkiyah. Jadi surat Al-Fatihah adalah makkiyah. Ya, itu surat ya makkiyah. Bismi ya, di situ ay abtadi bikul ismin lillahi taala. Aku memulai dengan semua nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna lafdzul ism ya, li'anna lafdzul ism, karena lafaz ism yaitu isim tersebut ya
mufrad mudhaf, ya, mufradun mudhafun, ya, bismillah, ya, isim disandarkan kepada Allah. Fa ya ummu jami'al asma, maka ini mencakup semua nama, ya, mencakup semua nama yang indah, yang bagus, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu, ya, karena disandarkan. Ini sebagaimana dalam pembahasan qawaid fikih atau usul fikih, ya, itu isim mufrad kemudian disandarkan, jadi idhofahkan, ya, maka maknanya adalah umum, ya, menunjukkan semua nama di sini itu nama yang indah, nama yang baik. Allahi huwa al-ma'lu al-ma'bud. Ini Allah ini adalah yang diibadahi, al-ma'bud yang disembah, al-mustahiq li ifradihi, yang berhak untuk diesakan, ya, bil ibadah, ya, untuk diibadahi, lima tasofa bihi min sifatil uluhiyah. Karena apa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat ittasof, ya, ittasofa bih, ya, bersifat dengan sifat-sifat uluhiyah. Wahia sifatul kamal, dan ini adalah sifat-sifat yang sempurna. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmah. Ar-Rahmanir Rahim, ini dua nama yang menunjukkan bahwasannya annahu ta'ala, yani Allah Subhanahu wa taala dzur rahmah. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memiliki rahmat al-wasi'ah, yang sangat luas, al-azimah, yang sangat agung. Allati wasi'at kulla syai', yang meliputi, ya, segala sesuatu. Wa ammat, dan umum, ya, kulla hayyin, ya, dan umum mencakup, ya, banyak, ya, umum atas segala yang hidup, ya, semua yang hidup. Wa katabaha lil muttaqin, dan Allah menuliskannya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini rahmatnya. Ya, lil muttaqin al muttabiin, yang mengikuti li anbiyaihi, itu para nabinya dan para rasulnya. Wa haula, maka mereka ini lahumur rahmah, ya, mendapatkan rahmat al mutlaqah, mendapatkan rahmat, ya, secara mutlak. Adapun wa man adahum, adapun selain mereka, mereka juga mendapatkan bagian, ya, falahum nasibun minha, ya, ada bagiannya, tetapi, ya, kepada orang-orang yang mengikuti, ya, Rasulullah SAW, mengikuti para rasul, yang mengimani iman para rasul, ya, dan para nabi, maka merekalah yang mendapatkan keimanan secara mutlak. Kemudian wa'lam anna minal qawaid al-muttafaq 'alaiha, ketahuilah bahwasanya termasuk kaidah-kaidah yang telah disepakati padanya baina salafil ummah wa a'immatiha, dan antara salaful ummah dan para imamnya, al-imanu bi asma'illahi wa sifatih, yaitu beriman, ya, terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Wa ahkam as-sifat, dan juga apa? Hukum-hukum yang terkait dengan sifat. Fa yu'minun, maka mereka itu beriman. Mathalan, ya, sebagai contohnya bi annahu rahman ar-rahim. Ya, bahasanya Allah Subhanahu itu Rahman Rahim. Maha pengasih, kalau kita dalam bahasa Indonesia, Maha pengasih dan Maha, ya, penyayang. Yaitu dzur rahmah, yang memiliki rahmat yang apa? Allati ittasafa biha, yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Al-muta'alliqah bil marhum, itu, ya, berkaitan dengan, ya, siapa yang dirahmati. Fani'am kulluha, maka nikmat-nikmat itu semuanya atharun min athari rahmatih. Jadi kenikmatan itu adalah merupakan athar, ya, pengaruh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza fi sairil asma, begitu juga pada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu fil alim, misalnya dikatakan pada sifat Allah Subhanahu wa taala al-alim, pada nama Allah al-alim, yani al-alim ini namanya Allah Subhanahu wa taala, innahu alimun, sungguhnya dia alim, ini maha mengetahui, dzu ilmin, ya, sifatnya apa? Al-ilm, itu memiliki ilmu, ya, al-ilm, sifat ilm, ya'lamu bihi kulla syai', Allah mengetahui segala sesuatu, qadirun dzu qudrah, itu maha mampu dan memiliki kemampuan, yaqdir ala kulli syai', itu mampu atas segala sesuatu. Kemudian alhamdulillah, ya, alhamdulillah huwa ats-tsana'u 'ala Allah bi sifatihil kamal. Alhamdulillah ini adalah pujian, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa bi af'alid dairah bainal fadl wal adl,
dan juga perbuatan-perbuatan Allah yang berputar antara keadilan dan juga antara fadl, yaitu keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdul kamil. Bagi Allah Subhanahu wa taala alhamdu al kamil. Pujian yang sempurna bijami'il wujuh, dari semua sisi. Rabbil alamin ar-rabb, ya Rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Rabb itu adalah wal murabbi. Itu yang ya murabbi, yang mengatur jami'ul alamin. Itu apa? Jami'al alamin. Itu semua ya alam. Dan alam itu apa? Wa huwa man siwallah. Ya, ini sebagaimana dalam matan apa? Usul salasah ya. Ya, apa yang selain Allah itu adalah alam. Ya, wa huwa man siwallah bi khalqihi lahum. Ya. Wa i'dadihi lahum al-alat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mempersiapkan untuk mereka al-alat, itu peralatan-peralatan, ya, bantuan-bantuan, wa in'amihi alaihim bin ni'ab al-azimah, dan juga nikmat-nikmat untuk mereka, ya, dengan nikmat-nikmat yang sangat agung. Allati lau faqaduha, ya, yang nikmat-nikmat tersebut seandainya luput atau hilang darinya, lam yumkin lahumul baqa, maka tidaklah apa? Ya, mereka itu bisa tinggal, ya, bisa hidup, bisa ada. Fama bihim min nikmatin faminhu ta'ala. Maka apa saja yang ada pada mereka dari kenikmatan, satu kenikmatan pun atau kenikmatan pun, ya, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bikum min nikmatin faminallah. Ya, apa saja yang ada pada kalian dari kenikmatan, ya, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecil besar, ya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak ya kalau kita baca ini, ya, kita terjemahkan aja yang biar tercepat. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi nau'an, amah wa khasah. Dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah tadi murabbi, ya, yang mengatur. Ya, Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu ada dua jenis, yaitu amah dan khasah. Adapun yang amah itu adalah khalquhu lil makhlukin. Itu adalah penciptaannya, ya. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluknya. Waras apa? Ini khalquhu lil makhlukin wa rizquhum. Ya, bahasanya Allah adalah pencipta mereka, pencipta makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki, wa rizquhum wa hidayatuhum, dan memberikan hidayah pada mereka, ya, terhadap apa yang terdapat di dalamnya dari maslahat-maslahat mereka. Yang itu, ya, adalah baqauhum, ya, keberadaan mereka di dunia, ya, sehingga manusia itu bisa hidup, ya, bisa mendapatkan kenikmatan. Adapun yang khusus, yaitu, ya, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada para auliyanya, para wali-walinya. Ya, kalau yang umum apa semua makhluknya. Ya, semua makhluknya. Adapun tarbiyahnya yang khusus itulah kepada para wali-walinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka, mentarbiyah mereka dengan keimanan, memberikan taufik kepada mereka. Ya, kemudian apa? Menyempurnakannya, ya, menyempurnakan, ya, tarbiyah tersebut, keimanan itu kepada mereka. Sehingga apa? Menolak dari mereka yaitu penghalang-penghalang. As-sawarif, yaitu perkara-perkara yang menghalangi, yang memalingkan. Al-awaik, suatu perkara-perkara yang apa? Menghalangi. Al-hailah. Al-hailah itu yang menghalangi juga. Bainahum, ya, di antara mereka dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hakikatnya itu adalah apa? Tarbiyatut taufik likulli khair. Jadi tarbiyah Allah kepada para wali-walinya adalah memberikan taufik kepada, ya, wali-walinya, para auliyanya, kepada semua kebaikan, ya, pada semua kebaikan. Wal isma an kulli syarr, itu dijaga. Jadi ismah itu apa? Penjagaan dari semua keburukan. Wala'alla hadzal makna, dan barangkali makna ini adalah huwasir, itu adalah rahasia, ya, fi kauni aktsar, ya, pada keadaan kebanyakan doanya para nabi itu dengan lafaz Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabb. Ini rahasianya, ya. Maka fa inna mutalabahum, ya, atau matalibahum, karena sungguhnya permintaan-permintaan mereka semuanya itu apa? Ya, itu masuk dalam rububiyahnya yang khusus. Ini rububiyahnya yang khusus terhadap apa? Wali-walinya. Kemudian padalla qauluhu Rabbil alamin,
itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam mencipta, wa tadbir dalam mengatur, wa ni'am dalam memberikan nikmat, ya, dan juga ya sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan ya sempurnanya kekurangan ya makhluk yaitu selain Allah Subhanahu wa taala itu kepadanya. Ini ya jelas bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu butuh pada Allah, mereka ini fakir ya bikulli wajhin, itu dari semua ya, dari semua sisi ya, dan semua ya arah ya, bahwasanya mereka itu butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya al-Malik huwa man ittasafa bi sifatil malak, bi sifatil milk. Ya, dan Malik adalah yang memiliki sifat ya kepemilikan. Yang termasuk dari atharnya, pengaruhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya'mur wa yanha, memerintah ya dan melarang. Yuthib wa yu'aqib, memberikan pahala dan memberikan hukuman. Wa yatasarraf bima malikihi. Ya, kalau raja ya, penguasa itu apa? Ya, melakukan terhadap apa? Hamba-hambanya, mamaliknya, ya, hamba-hambanya ya, bijami anwa'i tasarrufat, karena dia yang berhak. Ya, karena miliknya. Ya, maka sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ya, maka di sini ya disandarkannya Malik ini kepada hari kiamat, wa huwa yaumul qiyamah, yaumiddin. Yaumiddin adalah yaumul qiyamah. Yani yaum yudanun nas fihi bi a'malihim. Yaum yang apa? Yudanun nas. Yaitu manusia itu akan diberikan balasan, yujaza. Ya, manusia itu akan diberikan balasan di dalamnya ya dengan amal-amalan mereka. Ya, khairiha wa syarriha, yang baik maupun yang buruk. Karena yang demikian itu adalah hari ya yang yadhar lil khalaq tamamud duhur, yaitu apa yang akan tampak pada makhluk itu ya tampak secara sempurna. Ya, kamalu mulki, yaitu apa? Sempurnanya mulk Allah, kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa adli, ya sempurnanya keadilan Allah, wa hikmati, dan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa kita amlakil khalaik, dan terputuslah di hari itu apa? Kepemilikan makhluk. Jadi enggak ada raja di dunia, presiden, ya raja, ya kemudian apa pembesar, enggak ada lagi di akhirat. Ya, sampai innau yastawi fi dzalikal yaum al muluk wa ra'aya wal abid wal ahrar. Sehingga di hari kiamat ya itu akan sama. Ya, pada hari itu yaitu apa? Antara para penguasa, antara para raja. Kalau dahulu di dunia bahasanya ada perbedaan ya derajat antara raja dengan ya dengan rakyatnya, antara presiden dengan rakyatnya. Akan tapi di hari kiamat tidak ada perbedaan, semuanya sama. Ya, tinggal ya dengan apa mereka ya berhadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak ada perbedaan antara malik, antara penguasa, antara raja dengan rakyatnya, antara hamba dengan orang yang merdeka. Ya, dengan orang yang merdeka. Kulluhum mut'inun li adhamatihi. Semuanya tunduk ya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu apa? Tertunduk ya terhadap apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adhama dengan izzah ya sama. Muntadhirun limujazatihi. Mereka menunggu untuk ya menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajun thawabah, itu mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Khaifun min iqabih, mereka takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika khassahu bidzikr. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya mengkhususkannya dalam penyebutannya. Wa illa fahuwal malik liyaumiddin wa li ghairihi minal ayam. Karena jika tidak seperti itu ya dia Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hari kiamat dan juga selainnya dari hari. Ya, semua hari itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di sini dikhususkan dia yang memiliki apa? Maliki Yaumiddin ya, karena ya agungnya perkara ya nanti, yaitu apa yang akan terjadi di hari kiamat. Kemudian wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Aina khussuka wahdak bil ibadah wal isti'anah. Itu kami mengkhususkan engkau ya Allah semata.
ya dalam ibadah dan dalam meminta pertolongan. Li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Dikarenakan pendahuluan ma'mul, ya makmulnya di sini apa? Ya, iyaka. Dhamirka di situ itu didahulukan. Ini akan memberikan faedah hasr, yaitu pembatasan hanya kepadamu. Ya, iyaka ini makmulnya yaitu iyaka itu didahulukan. Ini memberikan ya faedah yaitu pembatasan. Ya, itu bahasanya menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa isbatul ya hukum al-madhkur. Maka ini penetapan hukum yang telah disebutkan, wa nafyuhu amma adahu, dan peniadaannya dari apa yang selainnya. Maka annahu yaqul na'buduka wala na'budu ghairaka. Kami menyembahmu dan kami apa? Tidak menyembah selainmu. Wa nasta'inu bik, kami minta tolong padamu, wala nasta'inu bi ghairik. Kami tidak minta tolong kepada selainmu. Maka di sini ya didahulukan ibadah. Ya, ibadah itu apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala wa qaddamal ibadah. Allah mendahulukan ibadah alal isti'anah, ya, atas meminta pertolongan. Mimbab itu termasuk dalam pembahasan ya takdimil am, yaitu mendahulukan yang umum karena ibadah itu lebih umum. Ya, alal khas, atas yang khusus. Wahtimaman bitakdimi haqqihi ta'ala, dan juga untuk memberikan apa? Perhatian untuk apa? Mendahulukan haknya Allah Ta'ala ala haqqi abdihi, atas haknya hambanya. Haknya Allah apa? Untuk diibadai. Haknya hamba apa? Meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Akan menolong siapa yang apa? Ya, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini didahulukan ya haknya Allah Subhanahu wa taala tersebut ya terlebih dahulu. Ya. Kemudian wal ibadah, dan definisi ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Itu nama yang mencakup. Jadi ibadah itu adalah nama yang mencakup semua apa yang Allah cintai dan semua apa yang Allah ridhoi, minal a'mal, dari perbuatan, wal aqwal, dan perkataan, adz-dzahirah wal batinah, baik itu yang tampak maupun yang batin, yang lahir maupun yang batin, ya, yang lahir dan yang batin. Ini definisi ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Ubudiyah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan definisi ibadah yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal a'mal wal aqwal adz-dzahirah wal batinah dalam ya kitabnya Al-Ubudiyah. Jadi Syekh Sa'di rahimahullah taala menukilkan dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian wal isti'anah wal i'timad 'ala Allah taala. Dan isti'anah itu adalah meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fil jalbil manafi, dalam mendatangkan manfaat, wa daf'il madar, dan menolak mudarat, ma'athiqah ya bersama dengan apa? Keyakinan bitahsili ya thiqah bi, yaitu thiqah percaya pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghasilkan yang demikian itu. Maka wal qiyam bi ibadatillah, menunaikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wasilah, sarana ya li sa'adah al abadiyah, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, wan najah, dan juga keselamatan min jami'i syurur, dari semua keburukan. Fala sabila ila najah, tidak ada keselamatan ya, tidak ada jalan untuk menuju keselamatan illa bil qiyam bihima, melainkan ya dengan menunaikan keduanya, yaitu apa? Beribadah pada Allah dan meminta ya pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa inna matakunul ibadah ya ibadatan idza kanat ma'khudatan ya an Rasulillah sallallahu. Ya, bahasanya ibadah itu tidaklah menjadi suatu ibadah yang diterima melainkan apabila ibadah itu diambil dari Rasulullah SAW. Ya, maksud dan biha wajah Allah, tambah lagi apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kita ketahui ya, bahasanya syarat diterimanya amalan itu adalah apa? Ikhlas dan ittiba ya, ikhlas dan ittiba. Maka dengan dua perkara ini ya menjadilah ibadah. Dan penyebutan isti'anah setelah ibadah ya padahal apa? Ya, dia masuk. Jadi isti'anah masuk pada ibadah. Karena apa? Butuhnya hamba pada semua ibadahnya itu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam beramal
bekerja, membaca, ya, dalam beribadah, ya, kita semua itu butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengandalkan diri, ya, diri sendiri. Ya, kepintaran seorang itu terbatas. Ya, maka hendaknya seorang itu memohon pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan darinya. Ya, fa innahu, ya, karena sungguhnya illam yu'inhullah, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya, ya, seorang itu apa? Lam yahsullahu ma yuriduh. Tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, baik dalam melaksanakan perintah maupun dalam menjauhi larangan. Jadi ketika seorang itu beribadah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, hendaknya apa? Meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, aydullana wa arsyidna. Ya, tunjukilah kepada kami dan bimbinglah kami, wa wafiqna li siratil mustaqim. Itu untuk, dan berilah taufik pada kami kepada jalan yang lurus. Itu apa? Jalan yang wadih, jalan yang jelas, al-musil, yang, ya, menyampaikan pada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan pada surganya. Itu adalah apa? Ma'rifatul haq. Itu mengenal kebenaran, wal amal bih, mengamalkan kebenaran. Fahdina ila sirat. Maka tunjukilah kami kepada sirat, ya, kepada jalan yang lurus. Wahdina fis sirat. Tunjukilah kami untuk, ya, berada di sirat. Ya, dan juga tunjukilah kami kepada apa? Ila sirat. Ya, di sini ada apa? Ya, wahdina ila sirat, wahdina fis sirat. Ya, itu. Ya, kenapa? Yaitu supaya seorang itu berada di atas agama Islam. Yani luzum dinil Islam. Ya, senantiasa apa? Ya, berada di atas agama Islam dan meninggalkan, ya, apa yang selainnya dari agama. Karena agama yang diterima hanyalah Islam. Ya, dan jangan sampai, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Wal hidayah fi sirat, dan hidayah, ya, di dalam sirat itu mencakup al hidayah li jami'in tafasil ad-diniyah. Itu mencakup semua perincian yang terkait dengan agama, ilman wa amalan, baik secara ilmu maupun secara amal. Maka fahadha doa, ya, ini ihdinas siratal mustaqim itu adalah ini faedah, ya, dari beliau min ajma'i al adiyah, ya, wa anwafaiha lil abdi. Ya, jadi bisa dikasih coret garis bawahnya. Maka doa ihdinas siratal mustaqim ini adalah, ya, ini adalah doa yang apa? Ya, mengumpulkan, ya, doa-doa yang mengumpulkan. Ya, dan paling bermanfaatnya dari doa-doa, ya, untuk hamba. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim ini adalah doa yang mencakup, ya, dan juga doa yang sangat bermanfaat untuk hamba. Walihada, oleh karena ini wajib alal insan, wajib bagi insan itu untuk berdoa pada Allah SWT pada setiap rakaat, ya, dari sholatnya, karena apa? Darurat. Ya, kebutuhannya itu adalah kebutuhan yang mendesak. Ya, darurat itu apa? Kebutuhan yang mendesak, akan yang demikian itu. Ya, wa hadza siratul mustaqim, dan yang dinamakan siratul mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu sirat, ya, orang-orang yang engkau berikan nikmat pada mereka. Siapa yang diberikan nikmat? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, itu kedudukan setelahnya, itu siddiqin, ya, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan para syahid, wassalihin, ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, kemudian apa? Ghairi, ya, ini bukan sirat al-maghdub alaihim, bukan sirat orang-orang yang dimurkai. Alladzina araful haq, yaitu orang-orang yang mereka itu apa? Mengenal hak, wa tarakuhu, mengenal hak, mengetahui kebenaran, tetapi meninggalkan kebenaran. Kal Yahud wa nahwi. Maka apabila ada orang Islam yang apa? Mengetahui kebenaran kemudian meninggalkan kebenaran, maka dia serupa dengan orang-orang Yahud. Ya, serupa dengan orang-orang Yahud. Dan juga wa ghair sirat ad-dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa? Alladzina tarakul haq ala jahlin wa dolal. Yaitu yang meninggalkan kebenaran, ya, dia itu apa? Di atas kebodohan dan kesesatan. Dan mereka ini siapa? Nasara dan wa nahwihim. Orang-orang yang apa? Tidak mau belajar, ya, senang dirinya pada kebodohan,
maka dia serupa dengan orang-orang Nasara, walaupun dia termasuk dari ya orang yang mendapatkan hidayah dengan Islam, akan tapi ya tidak memiliki kesemangatan dalam belajar, ya ditakutkan padanya ya dia akan beramal ya dengan amalan yang tidak ya ditunjuki oleh ya naungan ilmu karena kebodohannya. Maka fahadhi surah ya ala ijaziha, maka surat ini ya atas ringkasnya ya qaditawat itu telah mencakup mengandung ala malam tahtawi ya apa yang tidak dikandung padanya surat dari surat-surat min suwaril Quran, dari surat-surat Al-Quran. Maka fatadammanat, maka surat Al-Fatihah ini ya terkandung dalamnya anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. Macam-macam tauhid yang 3, yaitu tauhid rububiyah, itu diambil dari firman-Nya Allah Rabbil alamin. Ya, itu Rabb sekalian alam. Wa tauhid ilahiyah atau uluhiyah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala ibadah, itu diambil dari kata Allah. Dan juga dari iyyaka na'budu. Ya, hanya kepadamu lah kami menyembah, itu terkandung dalamnya tauhid uluhiyah. Wa tauhidul asma wa sifat. Ya, adapun tauhid asma wa sifat itu adalah isbatu sifatil kamal. Itu penetapan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada dirinya, asbataha li nafsi wa asbataha lahu rasuluh, dan menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala rasulnya min ghairi ta'til, dengan tanpa menolaknya, mengosongkan maknanya, wala tamthil, menyerupakannya, wala tasbih, ya, itu menyamakan, ya, wa qad dalla ala dzalika lafaz alhamdu kama taqaddam, dan ini telah ditunjukkan pada lafaz alhamdu sebagaimana yang telah lewat. Kemudian wa tadammanat isbata an-nubuwah, terkandung dalam surat Al-Fatihah itu penetapan kenabian. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya jalan yang lurus. Li'anna dzalika, karena yang demikian itu mumtani, itu tercegah, biduni risalah, ya, dengan tanpa adanya risalah. Jadi kita tahu benar dari mana ya diutusnya para nabi dan para rasul, ya, sehingga kita itu bisa mengetahui ya ilmu ya agama. Kemudian wa itsbatul jaza alal amal fi qaulih, yaitu penetapan al jaza, balasan ya atas amalan, itu dari firman-Nya Allah, pada firman-Nya Allah maliki yaumiddin, itu yang menguasai hari pembalasan. Wa anal jaza yakunu bil adl, maka balasan itu ya yakunu bil adl, ya, itu mesti keadilan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang dirugikan sedikit pun. Jadi kalau hamba beramal kebaikan ya seberat biji sawi atau biji yang kecil, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan padanya. Jadi tidak perlu khawatir ya bahasanya seorang hamba itu beramal kemudian akan hilang amalan kebaikan yang dia lakukan. Li'anna din ma'nahu al-jaza bil adl, karena din ini maknanya adalah balasan dengan keadilan. Wa tadammanat, dan terkandung dalam surat Al-Fatihah itu adalah isbatul qadar. Ya, isbatul qadar. Ya, penetapan qadar. Ya, wa annal abda fa'ilun haqiqah. Ya, jadi qadar itu bahasanya semuanya itu sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hamba itu sendirilah yang melakukannya. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba itu tahta masyiatillah, di bawah ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, khilafanil qadariyah. Ya, berbeda dengan qadariyah yang mengatakan ya semuanya itu adalah perbuatan hamba. Hamba yang melakukan. Ya, dan juga Jabriyah bahwasanya hamba itu dipaksa. Hamba itu ya dipaksa, semuanya sudah ya ditentukan. Tidak. Akan tapi hamba ini memiliki masyiah, bisa menentukan mana yang baik dan yang buruk, ya. Perbuatannya ya, perbuatan hamba yaitu di bawah ya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bal tadammanat, bahkan surat Al-Fatihah itu terkandung dalamnya ar-rad, bantahan ala jami' ahlil bidah, ya, pada semua ahlil bidah wa dhalal, dan juga ya orang-orang yang sesat. Itu ini terkumpul pada ya ihdinas siratal mustaqim, karena kita minta supaya diberikan jalan yang lurus, ya, li'annahu ma'rifatul haq, dikarenakan ini adalah mengenal kebenaran, wal amal bih, dan mengamalkannya. Ya, maka kullu mubtadi' wa dhal fa huwa mukhalifun lidzalik, karena pelaku bid'ah
ya mubtadi dan orang yang sesat, maka mereka ini adalah menyelisih yang demikian itu. Ya, menyelisih ya sirat al-mustaqim. Kemudian watadammanat, dan juga dalam surat Al-Fatihah ini terkandung dalamnya apa? Ikhlasuddin, ya ikhlasuddin, mengikhlaskan agama hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ibadatan, baik ibadah, wasti'anatan, dan juga minta tolong, ya ini terkumpul, ya terdapat di dalam firman-Nya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb sekalian alam. Ya, kayaknya waktunya tidak cukup, ya kita bacakan dari yang lainnya. Ya, saya kira sudah ya mencukupi dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Dan sekali lagi, apabila kita ingin membahas surat Al-Fatihah ini, ya pembahasannya itu sangat luas, ya sangatlah luas. Ya di sana, ya sebagaimana kita telah sebutkan, ya terdapat ya tafsir surat Al-Fatihah. Ya, tafsir surat Al-Fatihah, ya yang khusus, ya di situ ya membahas surat Al-Fatihah, ya lebih luas dan lebih detail. Dan insyaallah kalau diberikan kemudahan, ya seorang bisa mempelajarinya, membacanya, ya dengan apa? Dengan lebih detail lagi. Insyaallah kita cukupkan ya pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca selama ya, perjalanan ya membaca surat tafsir juz am ini, dan kita akhiri dengan surat Al-Fatihah, yang memberikan manfaat pada kita sekalian, yang menambah ya, ilmu kita, menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ini ya selesai. Karena tafsir juz am sudah selesai pada pertemuan yang lalu, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.